Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat ya. Ya, Bu. Alhamdulillah kita kembali bertemu di ruangan yang sama, mata pelajaran yang sama. Hari ini kita akan belajar sama-sama pelajaran IPS. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas, silahkan memimpinnya. Silahkan Nah Hendri memimpin doa kita hari ini. Baik, Bu. Siap, Gret. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Nah Hendri. Nah, Ya, Bu. jadi untuk pertemuan kali ini, nah sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, jadi Ibu ingin melihat kalian dulu masih ingat tidak dengan materi pertemuan kita yang lalu. Nah, pertemuan yang lalu kita membahas tentang perubahan sosial, ya kan? Masih ingat? Masih ingat? Iya, Bu. Nah, jadi materi perubahan sosial kemarin kita membahas tentang banyak hal, ada perubahan di bidang ekonomi, budaya, dan segala macamnya. Nah, tapi sebelum itu, nah Ibu seperti biasa yang kita lakukan, kalian melihat dulu ke samping kiri dan samping kanan, kemudian samping ke belakang. Coba, nah lihat dulu ke kanan. Coba semuanya lihat ke kanan dulu. Ya, bagus. Lihat ke kiri. Lihat ke Kiri, dulu. Irmawati, Bu. Ya, kemudian lihat ke belakang. Lihat ke Irmawati belakang. Said. Ya, nah, kenapa Ibu suruh menoleh ke sana kemari itu? Ya, mengecek apakah ada kawan kalian yang tidak masuk hari ini. Ada, Bu. Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Nah, jadi kita mulai saja pelajarannya. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Nah, jadi Ibu belum menyampaikan ya apa yang akan kita pelajari pada hari ini, tapi Ibu ingin memperlihatkan sesuatu ini. Sudah nampak di layar kalian? Sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Aplikasi sosial. Media sosial, Bu. Facebook, WhatsApp, Instagram. WhatsApp, Facebook, Instagram. Kalian pasti pandai semua ya menggunakan ini ya. Ya gitulah, Bu. Benar. Iyalah. Ya, bisa kan? Nah, jadi media sosial ini kira-kira fungsinya untuk apa anak-anak? Untuk komunikasi, Bu. Untuk berkomunikasi. Nah, jadi media sosial ini memang alat komunikasi kita pada ini ya, zaman modern. Tapi ketika zaman dahulu sudah adakah media sosial seperti ini anak-anak? Belum ada, Bu. Belum ada. Jadi zaman dahulu orang berkomunikasi menggunakan apa? Surat. Telepon rumah, Bu. Kirim surat, Bu. Kirim surat. Nah, benar sekali anak-anak. Nah, kalian sekarang sangat beruntung ya. Nah, berada di zaman modern, bisa menggunakan alat komunikasi yang secanggih ini. Nah, jadi apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Nah, jadi alat komunikasi di zaman modern ini, kenapa bisa ada WhatsApp, bisa ada Facebook, bisa ada Instagram dan segala macamnya ini karena adanya
suatu perubahan yang mendunia. Nah, suatu perubahan yang mendunia yang akhirnya muncullah teknologi-teknologi melewati batas negara sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari negara manapun dalam waktu yang sangat cepat tanpa harus menunggu seperti kalau kita berkomunikasi dengan nah, jadi materi kita pada hari ini adalah tentang globalisasi. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang globalisasi. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang globalisasi, jadi Ibu ingin menyampaikan apa yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama, kalian di pertemuan hari ini bisa mendeskripsikan pengertian globalisasi dengan benar. Kemudian kalian bisa nanti mengklasifikasikan bentuk-bentuk globalisasi dengan tepat. Kemudian bisa memberikan contoh bentuk globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti kalian bisa menyajikan hasil analisis diskusi kalian melalui presentasi. Nah, itu yang tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada pengertian dari globalisasi anak-anak. Nah, jadi globalisasi tadi di awal Ibu bilang adalah perubahan yang mendunia. Nah, sekarang Ibu tanya, apanya yang mendunia anak-anak? Perubahan apa misalnya yang mendunia itu? Ada yang bisa? Pakaian, Bu. Budaya, Bu. Pakaian. Kemudian, apa lagi anak-anak? Selain pakaian? Bahasa, Bu. Bahasa juga mendunia. Betul. Salah satu bahasa dunia yang dipakai dunia adalah bahasa Inggris sama Mandarin, Bu. Bahasa Inggris. Ya, benar. Mandarin juga. Nah, oke, jadi pengertian dari globalisasi, nah secara kamus besar bahwa globalisasi adalah proses kehidupan manusia yang mendunia. Nah, kemudian secara kesimpulannya bahwa globalisasi adalah proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, dan terkait, sehingga saling mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Nah, dengan adanya globalisasi, seakan-akan batas negara itu tidak ada lagi. Artinya kita bisa berkomunikasi secara cepat, kemudian pertukaran arus barang dan jasa juga secara cepat, informasi dan teknologi bisa secara cepat kita dapatkan. Paham anak-anak? Paham anak-anak? Ya, Bu. Yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kenapa bisa terjadi globalisasi? Nah, di sini ada beberapa penyebabnya. Misalnya, yang pertama ini ada aliran informasi yang cepat dan luas. Nah, ini salah satu penyebab terjadinya globalisasi. Kemudian berkembangnya perusahaan transnasional, artinya ada perusahaan, artinya perusahaan tidak lagi dibangun di satu negara, tetapi sudah banyak negara. Misalnya Coca-Cola. Nah, Coca-Cola tidak hanya ada di Amerika, tetapi di Indonesia dan di negara-negara lain. Kemudian, nah ini adalah bentuk-bentuk globalisasi anak-anak. Jadi ada 5 bentuk globalisasi. Yang pertama di bidang sosial budaya, kedua di bidang komunikasi, yang ketiga di bidang iptek, yang keempat di bidang ekonomi, dan kelima di bidang transportasi. Nah, tapi Ibu tidak akan menjelaskan semuanya, apa itu globalisasi bidang sosial, komunikasi, iptek, ekonomi, dan transportasi. Tapi nanti kalian sendiri yang akan menemukannya. Siap, anak-anak? Siap? Bu. Ya, Bu, ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi untuk memudahkan kita pada hari ini, jadi kita hari ini menggunakan model pembelajaran PBL ya anak-anak. Jadi kalian nanti duduk berkelompok dan melihat nanti video yang Ibu tayangkan. Jadi kalian akan berdiskusi, menganalisis tentang video tersebut, kemudian kalian akan mempresentasikannya. Nah, jadi sekarang Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Nah, jadi Ibu bagi menjadi
3 kelompok saja. Nah, satu kelompok ada 4 orang. Kelompok pertama Sepci menjadi ketua kelompoknya. Ya, Bu. Kedua, Irmawati M menjadi ketua kelompoknya. Kelompok ketiga Niluh menjadi ketua kelompoknya. Nah, untuk yang lain silakan bergabung dengan ketua kelompoknya masing-masing ya anak-anak. Sudah? Ya, Bu. Sudah, bagus. Tempat duduknya diatur ya, supaya tidak saling berdekatan antar kelompok satu dan kelompok yang lain. Silakan. Sudah? Sambil kalian mengatur tempat duduk, Ibu mempersiapkan dulu untuk memutar videonya. Sebutan negeri ginseng ini. Semua orang kayaknya tahu ya. Ini nih famous Korea Selatan tak hanya terkenal dengan ginsengnya dong. Sudah bagus. Banyak nih, alur cerita Baik. Ibu minta maaf ya, videonya tidak bersuara, jadi ada kendala teknis dan tidak bisa kalian. Intinya video tersebut tentang demam Korea.
Nah, demam Korea yang terjadi di akhirnya menjangkit juga di negara kita kan anak-anak. Ibu yakin kalian pasti juga suka dan mungkin ada yang terkena demam Korea di antara kita ya. Nah, jadi dari video tadi, Ibu ingin kalian menganalisis tentang beberapa hal. Yang pertama, Ibu perlihatkan dulu LKPD-nya. Nah, dari video yang kalian tonton tadi, yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang demam Korea yang melanda dunia? Nah, kemudian yang kedua, bentuk globalisasi seperti apa yang dapat kalian lihat dari video tadi tentang demam Korea itu? Kemudian mengapa terjadi demam Korea di negara kita? Kemudian yang keempat, apa pengaruhnya bagi generasi muda? Nah, kalian silakan berdiskusi bersama kelompoknya untuk mendiskusikan hal-hal masalah yang telah kita identifikasi ini. Nah, silakan kalian diskusikan tentang masalah ini. Kemudian untuk yang selanjutnya juga di LKPD yang telah kalian dapatkan, di sini ada beberapa gambar. Nah, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Nah, jadi silakan kalian tuliskan, kalian identifikasi, kalian klasifikasikan bentuk globalisasi apa sesuai dengan gambar tersebut. Kemudian kalian beri penjelasan kenapa gambar tersebut diklasifikasikan sebagai bentuk globalisasi. Misalnya gambar 3 adalah bentuk globalisasi di bidang sosial budaya. Nah, kalian jelaskan kenapa kalian menyebutkan bahwa gambar 3 adalah globalisasi di bidang sosial budaya. Nah, silakan ya anak-anak, silakan sudah boleh mulai bekerja. Silakan. Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakannya. Baik, nah Ibu berkeliling dulu ya, ingin melihat hasil pekerjaan tiap kelompok. Nah ini Ibu ke kelompok 1 dulu. Nah, bagaimana kelompok 1? Sepci, apakah ada permasalahan? Bisa menganalisisnya, Sepci? Bisa, Bu. Nah, Nita bisa? Bisa. Nah, yang perlu kalian perhatikan dari video tadi itu kan sebenarnya adalah video yang menceritakan tentang demam Korea. Nah, tapi kalian harus lebih luas lagi ya memandangnya, artinya mungkin secara kasat mata ya, secara gamblangnya kalian mungkin akan langsung mengidentifikasi bahwa video tersebut adalah tentang globalisasi di bidang sosial budaya. Nah, tapi sebenarnya kita bisa melihat bentuk globalisasi dari bentuk yang lain dari video tersebut. Nah, kalian hanya perlu ya mengembangkan lagi tentang budaya demam Korea ini, kira-kira mengena enggak untuk bentuk globalisasi di bidang yang lain. Nah, silakan ya kelompok 1 ya. Nah, Ibu lanjut ke kelompok 2. Nah, bagaimana ini anak-anak kelompok 2? Ada masalah, Nur Faiza? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Jadi, sekali lagi ya Ibu ingatkan bahwa kalian harus lebih mengembangkan lagi analisisnya, bahwa video yang kalian tonton tadi tidak hanya satu bentuk globalisasi yang bisa kalian temukan. Kalian bisa menyorotinya, bahkan bisa menambah lagi mungkin. Tadi yang Ibu jelaskan ada 5 bentuk globalisasi kan ya. Nah, mungkin kalian bisa menambahnya lagi. Misalnya di bidang kesehatan, apakah dengan adanya demam Korea tadi bisa menjadi bentuk globalisasi juga di bidang kesehatan? Paham ya, Nak ya? Paham, anak? Ya. Bu. Nah, Ibu lanjut ke kelompok 3 nih. Nah, bagaimana nih kelompok 3, Nak Hendri? Ya, Bu. Hendri, bagaimana perkembangan diskusinya nih? Berjalan, Bu, lancar, Bu. Ini lagi diskusi, Ya, Bu. ya Nak Hendri? Aman, Bu.
Oh, aman. Nah, jadi Ibu ingatkan sekali lagi ya. Jadi bentuk globalisasi yang kalian lihat di video tadi tidak hanya satu sebenarnya. Jadi kalian kembangkan lagi tentang demam Korea ini menjadi beberapa bentuk globalisasi yang sesuai kalian temukan. Nah, kemudian jangan lupa kalian kan untuk semua kelompok ya, kalian ada 4 orang satu kelompok. Jadi Ibu harap setiap orang memiliki tugasnya masing-masing. Nah, jadi ada 2 orang menganalisis di bagian yang pertama ini, kemudian ada 2 orang berikutnya menganalisis di bagian gambar, sehingga pekerjaan kalian bisa cepat selesai. Nah, oke, sudah? Sudah semuanya ya? Sudah. Nah, kalau sudah, kita masuk ke sesi presentasi. Nah, untuk sesi presentasi, sebelum kalian mulai, Ibu ingatkan dulu bahwa yang dinilai dari presentasi kalian adalah kemampuan kalian berargumen, menyampaikan penguasaan materi, kemudian kemampuan kalian berbicara di depan umum. Nah, jadi Ibu harapkan kalian memperhatikannya. Kemudian bagi siswa yang belum mendapat giliran presentasi, Ibu harap memperhatikan temannya presentasi, kemudian memberikan tanggapan jika ada yang ingin disampaikan. Baik, sekarang kita mulai presentasinya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Nah, Ibu harapkan bisa maju semua ya, 4 orang ini, supaya nanti bisa bergantian untuk menyampaikan hasil analisisnya. Silakan kelompok 1. Nah, untuk yang pertama silakan ketua kelompoknya dulu, Sepci. Silakan Sepci. Iya, Bu. Ya, silakan Sepci menyampaikan hasil analisisnya. Menurut kelompok kami, bagaimana pendapat kami mengenai demam Korea? Jadi Ya. dengan adanya demam Korea yang melanda hampir di seluruh penjuru dunia, Ya. sebagian besar budaya anak muda, bahkan ibu-ibu sudah memudar, Ibu. Tetapi ada bagusnya juga, Bu. Tidak semua budaya Korea buruk. Contohnya di Korea itu memberi salam antar berbeda dengan budaya Barat, antara ke kakak, ke adik, ke abangnya itu ada panggilan, sedangkan di dunia Barat tidak. Kemudian cara memberi hormatnya ke orang tua yang sama besar itu beda kalau di Korea, Ibu. Kemudian yang kedua, bentuk globalisasi dalam video tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh anak muda itu demam Korea dan drama Korea, Bu. Bentuk globalisasinya adalah globalisasi di bidang budaya, Bu. Ya. Globalisasi budaya, Ibu. Oh, globalisasi budaya. Ada lagi globalisasi di bidang yang lain menurut kelompok Sepci? Lagi Ada, gempa, Bu, di sini, Bu. Gempa ya? Di Bali lagi gempa? Maaf, di Bali katanya lagi gempa, Ibu Nilu. Iya, barusan Bu Wayan juga bilang. Apa? Globalisasi apa? Ya, ini Bu, jadi globalisasi yang ada di video tadi itu bukan hanya di bidang budaya saja, Ya. tetapi juga di bidang komunikasi, di bidang iptek, dan transportasi, serta ekonomi, Bu. Semuanya masuk ke dalam video pembelajaran tadi. Ya, bagus. Sudah? Sudah, cukup? Bu. Nah, sudah. Bagus sekali. Kelompok 1, kasih applause dulu untuk kelompok 1. Luar biasa penampilannya hari ini. Nah, karena mereka bisa mengidentifikasi dan mengklasifikasikan seluruh bentuk globalisasi yang ada dalam video tersebut. Nah, untuk kelompok 2, Ibu persilahkan kepada ketua kelompok 2. Ayo silakan. Nilu, silakan Nilu. Bu Nilu keluar izin. Gempa, Bu. Nilu izin ya, izin ke toilet. Gempa, Bu. Iya, oke. Dimaklum ya, dimaklum. Lanjut, Nur Hayati, silakan Nur Hayati. Ya, Bu. Ya, bentuk globalisasi yang dapat kalian lihat di kelompok kalian mengenai video tadi. Bentuk globalisasi apa? Ya,
ada bentuk globalisasi komunikasi, teknologi, transportasi. Kalau dari komunikasinya, bentuk globalisasi di bidang komunikasi, kalian lihat dari apanya tadi, Nur Hayati? Ada penggunaan handphone, Bu. Handphone, ya bagus sekali. Ya, nah, kalian memang sudah bisa mengklasifikasikan bentuk-bentuk dari globalisasi. Kemudian kelompok 3 nih. Nah, kelompok 3, silakan kelompok 3 mengidentifikasi gambar nih. Nah, Ibu mau kalian menyampaikan tentang identifikasi gambar. Nah, silakan Irmawati M. Silakan Irma. Ada Irma? Bu, Ya, Irma. Kalau gambar ya, gambar 1 kira-kira itu gambar 1. ya, hasil diskusinya bagaimana ya tentang gambar 1 itu? Iya, jadi dari hasil diskusi kami untuk gambar 1 itu adanya bentuk globalisasi dalam bidang budaya. Ya, budaya. Kemudian? Jadi, ya, kemudian sama Bu ya, untuk gambar 2 juga masih dalam budaya dari segi pakaian. Ya, benar. Kemudian gambar 3, gambar 4. Nah, kalau gambar 4 ini globalisasi dalam bidang transportasi. Nah, benar. Dan gambar 5 globalisasi dalam bidang teknologi, Bu. Iya, bagus Mungkin sekali. itu dari kelompok kami. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi kalian dari hasil presentasi kalian memang luar biasa. Nah, kalian sudah bisa mengklasifikasikan bentuk-bentuk globalisasi baik dari video maupun dari gambar yang Ibu berikan di dalam LKPD. Nah, bagus sekali Ibu, sangat berbangga kalian bisa mempresentasikan, mendiskusikan dan menghasilkan ilmu yang sangat luar biasa yang kalian dapatkan hari ini. Nah, untuk selanjutnya marilah kita simpulkan sama-sama tentang apa yang telah kita pelajari hari ini. Jadi, dari hasil pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapatkan hari ini, Nak? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Ayo, silakan. Apa yang kalian dapatkan hari ini, Nak? Kami mendapatkan mengenai bentuk-bentuk mengetahui bentuk globalisasi. globalisasi itu seperti apa. Ya. Kemudian kita mengetahui bahwa ada beberapa bentuk globalisasi. Ada berapa ya anak-anak yang kita identifikasi Ada tadi? 5. Ada 5. Yaitu Globalisasi di bidang Sosial budaya. budaya, kemudian transportasi, kemudian teknologi, kemudian apa lagi? budaya, Komunikasi, ekonomi. Ya, jadi Iya, ekonomi, Bu. ya, ada globalisasi di bidang ekonomi. Nah, bagus sekali kalian berarti ya sudah bisa menangkap apa yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi kesimpulannya materi globalisasi pada hari ini kita belajar tentang pengertian globalisasi, bahwa globalisasi adalah proses perubahan yang mendunia yang membuat negara saling ketergantungan. Nah, ketergantungannya itu meliputi bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang komunikasi, bidang transportasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketergantungan tersebut, akhirnya kita bisa mengklasifikasikan bentuk-bentuk globalisasi dari bidang komunikasi, transportasi, kemudian dari bidang sosial budaya, globalisasi di bidang transportasi,
ya kan, ekonomi dan sebagainya. Nah, sebenarnya tadi dari video yang Ibu putarkan tentang demam Korea masih ada satu lagi sebenarnya yang belum kalian jelaskan tadi. Nah, sebenarnya kalian bisa melihat dari sisi globalisasi ada juga di bidang kesehatan, misalnya di Korea tadi. Nah, dengan membudayanya, dengan berjangkitnya budaya Korea atau demam Korea itu, sekarang di bidang kesehatan ini sedang marak-maraknya, yaitu tentang apa? Kalian tahu? Berkaitan dengan Korea ini, kalau di bidang kesehatan? Tahu? Ada yang tahu? Tidak tahu? Nah, jadi Korea apa? Apa nak? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Nah, jadi Operasi plastik, Bu. bagus sekali Abang. Nah, ini jawaban yang Ibu tunggu-tunggu dari tadi nih. Nah, operasi Bu Sinta Luna, Bu. Ya. Kalau gitu Lambang suka nonton, Bu. Oh iya, pasti. Ya, penggemar Bu Sinta Luna itu, Bu. Di Lambang nonton gosip terus dia tuh, Bu. Iya, nah benar, bagus sekali ya. Bagaimana teman-teman saya nonton semua, Bu? Pengaruh, Bu. Iya, bagus. Nah, ini jawaban yang aku tunggu tadi sebenarnya, bahwa ada satu lagi yang bisa kalian klasifikasikan bahwa ada globalisasi di bidang kesehatan mengenai budaya Korea tadi, bahwa sekarang sudah menjamur ya praktek operasi plastik. Nah, karena di Korea itu sangat maju sekali. Nah, ya kan? Nah, itu tadi ya, Nak ya, pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kalian akan lebih luar biasa lagi mengidentifikasi bentuk-bentuk globalisasi yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk menilai kemampuan kalian dalam pemahaman materi hari ini, jadi Ibu akan memberikan beberapa soal. Silahkan kalian kerjakan ya anak-anak. Ya kan? Nah, Ibu berikan soalnya. Baik, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya tentang apa yang kita pelajari hari ini. Sudah? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ya, sudah. Nah, baik. Nah, dengan kalian menyelesaikan tugas hari ini, berarti berakhir pula pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Ibu harapkan kalian tetap semangat, tetap berusaha untuk mengembangkan kemampuan kalian ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silakan Ketua Kelas Nak Hendri untuk memimpin Baik, doa Bu. mengakhiri pelajaran. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Silahkan kembali ke rumahnya dalam keadaan sehat. Ibu akhiri. Assalamualaikum Amin. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Ya, baik, demikian tadi penampilan dari Ibu Riasi. Kalau ada teman-teman yang ingin memberikan saran dan masukan, silakan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya persilakan untuk Bu Yuli untuk memberikan masukan dan saran. Ya, bagaimana di situ Bu Wayan? Tidak ada gempa, tidak kuat Ji? Keras sekali Bu tadi, sampai lari saya. Mudah-mudahan tidak ini ya. Oke, Belum tahu di Bu. mana. Apa tadi? Bu Aryasi. Ya, Bu Aryasi ya, Bu Aryasi. Kita berharap bahwa kalau kita mengajar feedbacknya sama peserta didik itu seperti yang Ibu Aryasi tadi lakukan ya, siswa berteriak-teriak untuk memberikan jawaban. Tapi ini kan peer teaching ya, jadi teman-teman, jadi pasti teman-teman punya tahu jawabannya. Nah ini masih tanda tanya untuk peserta didik kita. Nah kalau misalnya kita juga harus mempunyai trik apa yang harus kita lakukan supaya ketika artinya umpan balik dari peserta didik itu kurang ya. Jadi bagaimana caranya kita semua baik itu saya mempunyai trik sendiri supaya kita bisa, artinya kita tidak mati langkah ketika dikatakan bahwa siapa yang bisa memberikan masukannya, tapi kan masih banyak yang belum ini angkat tangan ya. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua, saya melihat bahwa hotsnya sudah mulai masuk ya. Karena tadi problem juga ini Bu Di, problem based learning. Problem based learning. Ya. Problem based learning, problem Ibu sudah masukkan, kira-kira ini juga bisa mengangkat berpikir kritisnya siswa, karena di situ dikata, kalau saya tidak salah, apa tentang Korea-Koreaan itu, Ya, Bu. ya oke. Kemudian setelah dari situ muncul lagi pertanyaan bentuk-bentuknya, menganalisis gambar, ya oke, baik ya. Kemudian Ibu sudah menyampaikan penilaian, jangan lupa Bapak Ibu sampaikan penilaian apa yang harus dilakukan. Kemudian jika mengamati video, langkah yang pertama diberitakan kepada peserta didik apa yang kalian lihat tadi. Itu dulu kalau melihat video, apa yang kalian amati, apa yang kalian lihat tadi. Iya, oke. Saya kira itu saja Bu Aryasia. Baik, Bu, terima kasih masukan Ya. Bu. Ya, jadi masukan ini tolong diperbaiki ketika ditampilkan berikutnya. Iya, Bu, Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Yuli atas masukannya. Nah, bagaimana teman-teman untuk yang